Selamat pagi. Kita mulai ya. Maaf ya minggu lalu apa coba? Kan saya dari sehari sebelumnya selalu siap-siap ngajar kan. Terus saya udah siap-siap nih bilang soalnya ada kelas kan pagi. Terus saya WhatsApp kan, mulainya 10.30 ya gitu. Tapi ngirimnya ke dosen, bukan ke kelas kita. Terus pasti kalian nungguin ya dari jam 10 ya. Aduh kasihan banget. Taunya baru baru kemarin. Jadi pas kemarin kok ada ini ya, ada apa namanya? Taruh, geserin dulu. Kok chat ini ada tapi kok nggak dibales sama anak-anak? Taunya di grup dosen. Astagfirullah. Maafkan ya. Kacau itu, kacau. Jadi kalian pasti nunggu, makanya bingung ya masuk ke kelasnya kemana, kok nggak ada gitu ya. Oke lah, kita lanjut ya. Yang minggu lalu mau saya review lagi ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja, langsung tanya ya. Kakak udah sampai aritmatik ya. Ini masih ada lagi, masih segini lagi nih. Kuantisasi belum. Oke, kita pakai slide yang lama aja karena dia tampaknya lebih oke. Nggak. Oke, kita mulai ya. Nah, yang sekarang gini, secara prinsip ya, kuliah ini, apa namanya, Kodkom, itu enaknya apa coba? Enaknya dia adalah pasti gitu. Jadi kalau hitungnya benar, hasilnya itu pasti. Terus kita bisa predik gitu, kayak misalnya oke, nanti kira-kira kayak gitu, ini harus lebih besar, ini harus kecil gitu loh. Jadi kalian nanti detailing gininya tuh tinggal teliti sama rajin aja sama latihan. Tapi prinsipnya udah tahu ya. Jadi kalau kita dikasih simbol terus dikasih probabilitas, taruh probabilitasnya itu di dalam garis 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 bilangan atau ruas gitu ya. Diatur aja, nggak usah di-sort. Ya, di-sort nggak sih? Nggak usah di-sort. Nggak usah di-sort, berdasarkan posisi aja kan, udah kan? Nah, udah nanti selalu berdasarkan rasionya gitu. Di awal pasti rasionya 1. Sorry, di awal pasti nilai maksimumnya 1. Nilai batas bawahnya pasti 0. Pasti range-nya 0 sama 1 di awal. Karena kalian selalu ingat itu tuh kemungkinan. Jadi kemungkinan itu antara 0 sama 1 kan, iya atau enggak. Kayak kalau kalau apa, koin berarti kan tail sama itu kan pasti setengah-setengah gitu. Kecuali misalnya koinnya pincang. Dia pasti setengah dibagi dari kemungkinan 0 sama 1 tuh dibagi berdua gitu. Kalau dadu berenam gitu kan. Jadi dari satu kejadian atau enggak kejadian gitu. Itu probability-nya gimana gitu. Udah sampai situ oke. Udah kan? Berarti kan di awal tuh pasti kan mulainya 0 sama 1 kan. Dah, nanti kan pasti ambil simbol pertama nih. Simbol pertama berarti pakai yang pertama si A ini. Kalau simbol pertamanya C berarti ambil yang C. Jadi rentangnya jadi 0 sampai 4, 0,4. Bagilah sesuai rasio yang tadi gitu. 0,4, 0,3, 0,1, 0,2 gitu. Udah, terus kan nanti kan dia dibagi 0,4, 0,7, 0,1, 0,2 gitu ya. Nanti kan simbol kedua B. Nah, nanti yang dicek itu yang sebelah sini. Jadi di B yang ini. Nah, ini. Di B ini kalian bagi lagi jadi kecil-kecil lagi. Terus kan misalnya B lagi nih. Nah, dari kecil itu ambil B lagi gitu kan. Bagian B lagi. Nah, dari kecil-kecil ini ambil lagi bagian C-nya, apa namanya, ruas yang C. Nanti dikecil lagi di sini ngambil yang ini gitu. Kebayang nggak? Jadi dia makin lama makin mengecil gitu. Yang mesti diperhatiin itu adalah batas atas batas bawah sama berarti kan selisihnya antara, jadi kalau udah lupa atau ini bayangin aja bahwa pokoknya di kepala gua itu 0 sampai 1, cuman nih awalnya bukan di 0, akhirnya bukan di 1. Tapi semua rasionya adalah mengikuti itu. Gitu aja udah. Jadi selalu gambar aja. Ya, hitung itu aja prinsipnya itu. Udah, misalnya simbol kedua. Berarti kan simbol kedua dia ngikutin subinterval kedua. Nanti B muncul lagi, si
dia itu subinterval kedua dari subinterval kedua yang ada di subinterval 1 di yang range 0,1. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya kalau kalian coding ini jadinya rekursif. Jadi kayak faktorial gitu. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau kayak pangkat gitu loh. Jadi faktorial. Oke, sampai situ oke ya. Jadi selalu pecah, selalu jadi makin kecil gitu. Jangan, pokoknya kalau kalian, gue udah ngerjain tapi semuanya range-nya 0 sampai 1. Itu gue harus ulang tuh. Perhatiin bahwa subinterval itu nanti itu akan selalu berubah ininya gitu. Tapi intinya itu dia sebenarnya meng-zoom in di interval yang pertama. Jadi dari A tuh kecil, bagi lagi, kecil lagi, terus sampai satu angka yang nanti bisa kita trace back ke simbol-simbol masing-masing gitu. Nah, yang harus kalian ingat kan sebenarnya kan kalau batas bawahnya 0 kan gampang ya. Terus gimana Bung ngitung yang tengah-tengahnya, tinggal dikaliin aja, tinggal dikaliin dia itu rentangnya mana sampai mana, dikali ujung atasnya berapa. Ujung atas itu atau rentang paling atas itu adalah maksudnya rentang ini ya, si panjang ruasnya itu adalah batas atas dikurangi batas bawah gitu aja. Jadi kan ini juga gitu. Kalau misalnya dari sini, berarti jarak ini sama ini berapa sih ya, Dok? 0,28 dikurang 1,6 kan. Itu jangan lupa, sepele tapi pasti suka lupa-lupa gitu. Terus dikaliin aja sama dia rentangnya berapa. Udah rumusnya rumus aritmetik biasa. Ya, kalau ada pertanyaan boleh ya. Tapi kalau udah oke. Gitu aja berulang sampai akhirnya dapat satu angka kan. Nah, berarti kan nanti dapat satu interval kecil deh. Which is, ini kecil banget kan. 23,608 itu kan sebenarnya 0,23. Kalau kita buletin 0,24. Bener nggak? Ini kecil banget gitu. Nah, kita bisa bilang sequence ini adalah batas bawah intervalnya atau mereka dijumlahin dibagi 2. Jadi nilai tengahnya gitu. Jadi ada di interval ini, boleh ambil batas bawahnya atau di rata-ratain yaitu di tengah-tengahnya gitu. Jadi ini. Tapi tetap aja 0,24 sebenarnya. Gitu. Bu, kalau dibuletin, kira-kira bisa balik lagi nggak? Sebenarnya bisa aja karena nanti gitu ya, saya ya udah deh buletin aja jadi 0,24 gitu. Kita bisa balik lagi nggak kira-kira? Dari jangan 0,23608 deh. Sebenarnya bisa, tapi ada juga misalnya mungkin ada kasus di mana ada di perbatasan gitu ya, terus ada jadi glitch gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dibuletin itu nanti kita akan ngebalik kayak gitu. Jadi kayak ya sebenarnya agak bahaya ya kalau ada pembulatan, lihat deh. Nih, ya, jadi saya tunjukin. Ya, kalau saya buletin, buletin aja. Nah, bagi kita kan di 2 digit ini kan kecil ya, maksudnya kecil loh gitu. Tapi kan sebenarnya tag kita tuh sampai 5 digit di belakang koma kan. Di dalam algoritma ini, koma kecil itu tuh penting gitu. Karena kalian perhatiin deh, ini digitnya kan nambah terus kan dari 1, itu 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya kita buletin nih, dia jadi ada di sini gitu. Di apa ya? Di liga yang langkahnya segede-gede gitu. Jadi nggak boleh dibuletin memang. Jadi saya nontonin aja, jadi buletin aja lah gitu. Nah, itu bahaya. Nanti pada saat balik lagi, dia, nah kayak gini kan, kalau 02344 kan kita nyarinya di posisi yang terakhir kan, di sini kan, di ruas yang, nggak kelihatan cuy. Nih, di ruas yang ini kan, paling atas kan, 0,1 ya. Sedangkan kita mau nyari 0,236. Nah, ini kan batasnya kan dari sini sampai sini. Kalau 0,24 tuh dia udah nggak di sini gitu. Nggak ada di sini. Wah, udah salah simbolnya gitu. Dan ini kan 0,23 sampai 0,2332. Kagak ada di segini-gini gitu. Bayangin nggak? Jadi 0,24 itu sudah tidak ada di ruas itu. Dia sudah tidak terwakili karena makanya jangan dibuletin. Nggak akan masuk.
Dah, nanti kan di sini rentangnya makin membesar tuh. Makin besar, ke sini makin besar, makin besar sampai akhirnya dia ke 0 sampai 1 lagi gitu. Nah, itu baru ketemu. Jadi tracing back-nya itu emang harus dicek hati-hati. Nah, kalau mau trace pencarian nilai tag itu mundur, kalian tinggal catat aja batas atas batas bawahnya selalu. Terus di trace mundur aja jadi dari berangkat sampai tujuan nih sampai 4 digit. Dibikin lagi, digambar lagi, terus dicari lagi trace lagi sambil cari dia ada di posisi berapa. Itu kan gampang kan? Gampang tapi perlu fokus dan ketelitian yang tinggi gitu. Ntar belum screenshot. Itu ya, oke ya. Sip. Sampai sini oke. Aman ya. Aman. Oke, sip. Ini ya ringkasan udah bisa ya. Nah, contoh 2. Sekarang kita punya oh ini decode ya. Decode udah bisa ya. Decode udah bisa. Tugas udah. Nah, menentukan hasil decoding nggak ada cara khusus. Tapi harus tahu berapa karakter yang di-encode gitu. Jadi misalnya pun di message itu ada simbol akhir pesan atau apa itu juga harus dihitung. Jadi kayak misalnya untuk setiap pesan tuh pasti ada simbol end of string atau apa gitu ya, end of message gitu itu juga harus dimasukin. Udah? Oke, sampai situ udah ya. Aman ya? Nah, sekarang binary code nih. Kalau binary code pakai arithmetic coding gimana? Nah, akhirnya kita pakai log. Kenapa log lagi? Karena kita mau membuat representasi kode berdasarkan basis bilangan tertentu. Tuh. Jadi, kita harus tahu ya misalnya binary code. Selalu loh, kalau binary code itu kenapa harus ada truncate ya, ada batas gitu ya. Kayak waktu itu inget gak yang ada loopingnya berapa kali gitu. Nah, itu tuh karena jumlah digit. Aduh nih, peneliti nusuk. Benerin dulu. Batas dari, maksudnya gini, kalau misalnya dia 4 bit, berarti nilainya tuh harus berapa? Kebayang nggak sih kayak 4 bit itu kan berarti 2, 4, 8, 16. Berarti kan rentangnya 0 sampai 16. Gitu loh. Jadi kayak truncate, maksimum minimum itu tuh kayak gitu. Nah, ini kenapa log? Karena kita mau ngitung untuk log 2 ini per kemunculan suatu pesan itu ditambahin 1. Supaya apa? Supaya nilainya lebih signifikan gitu ya. Terus kita buat jadi representasi biner dan tentukan berdasarkan batasan truncate. Kita lihat aja. Oke, sekarang gini. Kalau ini kan tadi aritmetik kan. Kalau sekarang ini kita pakai binary code. Oke. Kita tahu sekarang tadi udah dapat ya binary code nilai dari nilai tag-nya kan. Ya. Kenapa harus jadiin biner sih? Kan kita mau ngirim message nih. Lah kalau bentuknya pecahan gini kan susah ya. Gimana kalian? Sebenarnya kalau di arsitektur sistem komputer itu ada representasi float ya namanya. Itu pakai standar IEEE di mana kita merepresentasikan bilangan pecahan jadi dalam biner. Kenapa? Karena komputer kan cuma bisa 01. Jadi harus kita convert ke biner gitu. Jadi tetap harus cari ada nilai tag-nya. Jadi setelah dapat nilai tag-nya baru kita ubah ke biner. Nah, probabilitas dari ini itu dikaliin aja. Selalu gitu kan, kayak yang saya bilang. Misalnya apa ya? Probabilitas macet, hujan, ketinggalan kereta, sama diomelin bos gitu. Probabilitasnya berapa muncul dalam waktu yang bersamaan. Kaliin aja semua gitu. Jadi probabilitas diomelin bos dalam kurun waktu 365 hari terakhir tuh sekian.
probabilitas hujan sekian. Sekian berapa? Kaliin. Udah nih kaliin kan 0,4 kali 0,3 kali 0,3 kali 0,1 dan seterusnya. Berarti kan ini kan probabilitasnya. Kalau misalnya kita punya probabilitas seper X gitu ya. Ini makin ininya besar, makin kecil apa makin besar? Makin kecil kan? Bayang nggak? Artinya gini, kalau kita mengalihkan probabilitas, misalnya, gue probabilitas, saya probabilitas ditabok orang lewat sama jatuh dari sepeda. Itu 0,4 ya. 40% tuh ditabok orang lewat. Mungkin nggak tahu lah nyebelin atau gimana. Jatuh dari sepeda 30%. Nah, kalau ditabok orang lewat sambil naik sepeda gitu, dikaliin kan? Nah, itu kan harusnya jadi lebih kecil nggak kalau seper? Karena kan 4/100 gitu ya. 4/10 deh gitu. Dikali 3/10 gitu. Karena apa? Kecil. Karena kan naik sepeda aja misalnya segitu. Udah kecil. 0,4. 0,3 ditabok 0,4. Ya kalau dua-duanya terjadi harus lebih kecil dong. Masa mau lebih besar gitu, Pak? Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya ada banyak peluang dari suatu kejadian, itu adalah fraction-fraction yang dikalikan gitu. Karena makin kecil kemungkinannya kan. Sama dengan kemungkinan misalnya urutan apa ya? Urutan angka tertentu atau urutan kemunculan event tertentu gitu. Udah ya, sampai situ oke. Dah. Nah, sekarang yang tadi saya bilang, ini kan angkanya segini. Truncating itu untuk menghitung. Kita tuh perlu berapa bilangan biner untuk merepresentasikan ini gitu. Oke. Ya. Nah, panjang truncatingnya itu kita ngitung. Log dibelatkan ke atas ya. Log jadi berapa dari seper X itu 2 pangkat berapa yang bisa jadi segini gitu. Oke, ditambah 1. Jadi kita harus ngitung log segini. Nah, jadi representasi binernya itu adalah ini. Gitu. Nah, seperti kalian ketahui, sebenarnya kan kalau biner itu representasi biner itu kan ini kan gimana ya? Gini ya misalnya. Ini kan 2 pangkat 0 nih. Itu kan 1 kan. Ini 2 pangkat berapa? Minus 1. Ini 2 pangkat berapa? Minus 2. Ini 2 pangkat gitu loh. Ini kan minus kan? Karena dia di belakang koma kan. Nah, mau sampai berapa angka di belakang koma biner nih? Ini kan berarti ini berapa? Setengah. Ini berapa? 1/4. Ini berapa? 1/8. Ini berapa? 1/16. Nggak usah ditambah. Gitu kan? Kebayang nggak sih? Jadi semakin panjang, dia tuh semakin teliti. Dan penambahannya tuh semakin kecil gitu. Oke. Nah, representasi biner dari ini, itu sebenarnya bisa dihitung sih. Tapi dapatnya jadi inilah gitu kira-kira ya. Jadi ini tuh kalian hitung deh. Jadi ini tuh sebenarnya apa? 0,2608 itu berarti 1/8 ditambah 1/16 ditambah setengah, 1/4, 1/8 tambah 1/16 tambah 1/32 tambah 1/64 tambah dan seterusnya gitulah. Oke. Nah, binary code untuk ini itu perlu 12 bit gitu. Dapat dari mana? Dari sini. Hitungnya gimana? Ya boleh pakai kalkulator. Gimana caranya biar kalian bisa ngira-ngira ya? Tunggu. Kan log 1/px, 1/px itu log 1/0,0072. Itu kalau kita deketin itu berarti seper berapa tuh? 0,072 tuh pokoknya kita ngitungnya jadi 1/2 deh gitu. Nah itu ditambahin 1. Kayak 12. Jadi binary code yang kita harus dapat itu ini iya segini. Sepanjang ini harus 12 bit. Jadi ini. Ya, dihitung pakai kalkulator aja deh. Bisa nggak? Bisa sih sebenarnya, tapi
Capek juga ya, 1/4 misalnya, coba ya. Tunggu. Susah apa sih? Tunggu. Lihat dulu. Ih, kalkulatornya pasti yang... Oh, gini. Lihat. 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/4 setengah. Salah. Ntar ya, pengen nyoba dulu. Kan baru nyobain juga. Misalnya, itu berarti 1/4 setengah 1/4 1/8. 1/8 tambah 1/16 ditambah 32 ditambah 64. Tuh kan 0,23 benar. Kalau saya cuma ngejumlahin yang ini aja, itu dapatnya 0,234375. Cobain deh. Kalian hitung deh. Nah, ini tuh 1/4 setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/512. Ini 1/1024, ini 1/2048. Begitulah Anda menghitung ya. Nah, kalau log-logan ini bisa kan ngitung log 1/7 pakai kalkulator aja lah. Bener nggak sih itu dia? Percaya nggak sih? Mama, mana lognya Mama? Log 2 gimana ngitungnya? Kok nggak ada ya basis 2 ya? Pakai apa sih? Oh, gini aja. Males. Soalnya pecahan. Habis pecahannya jauh. Jadi kan nih kalau basis 2, itu tuh dia berapa? Ini dipangkatin berapa? Supaya hasilnya segini gitu. 2 dipangkatin minus berapa? Supaya hasilnya segini. Hah, gitu aja. Dibalik aja. Jadi A, kebalikan pangkat. Udah lah gitu lah pokoknya ya. Nanti dah detail-detailan mah. Ntar. Minum dulu. Kalian udah pada sarapan? Udah. Udah. Oke. Subuh. Sip. Atau pada puasa Senin Kamis? Nggak ya? Ada kali. Nah, udah sekarang. Kan. Kalau soal ujian yang gini berarti kalian mesti cari dulu angkanya kan? Enggak, deh. Kalau simbol gini berarti dengan P 0. Oh, enggak. Lihat. Kalau ini kan ini ya. Oh, tinggal dikali aja ya. Nilai tag-nya perlu nggak ya? Perlu. Ya udah, ini berarti kan kita punya simbol A, probability 0,5, induk, dan seterusnya kan. Fx itu adalah 1 dikurang ini ya. Ini. Itu 1 dikurang Px. Enggak gitu. Tunggu, lupa. Kan Px ya, Fx-nya setengah. Ini kita tulis dulu ya. Ini sini kebayangkan. Oke, probabilitas dari setiap simbol. Tulis. Fx itu adalah I dikurang 1. Oh, enggak gitu. Fx itu 1 dikurang... Ntar dulu ya, Fx itu apa ya? Aku lupa ya. 1 dikurang 0,5. 25. 1 dikurang... Tapi ini kenapa 1 ya? Ini selisih deh.
Ya kan? 1 dikurang PX kan 0,5. 1 dikurang 0,75. 1 dikurang ini kan. Tapi 1 dikurang 0,125 nih kenapa 1? Oh, apakah kayaknya gini deh. Ini kan 0,5 ditambah 0,25. Ya gini. Sorry. Begini sayangku. Aku tahu sekarang. Berarti begini. Ini fx itu kan ditambah. Nah, 0,5 ditambah 0,25 jadi 0,75. 0,75 ditambah 0,25 jadi 875. Ditambah ini jadi 1. Sampai sini oke nggak? Dah. T rata-rata X adalah kayaknya ini ditambahin dibagi 2. Enggak. Ini dibagi 2. Tunggu, sabar. Rata-rata X ya. Fx ya berarti ya. Kembalikan kalkulatorku yang biasa. 0,25 dibagi 2. 0,5 dibagi 2, ini ya. Ini dibagi 2, 0,25. 0,75 bagi 2, 0, enggak loh. Ini dari mana ya teksnya? Nggak dijelasin, tunggu lupa. Oh, ini. Adalah fx dari yang sebelumnya ditambah setengah pxi. Ayo, gimana ngitungnya? Fi min 1. Jadi, ini kan untuk simbol yang ke i kan. Berarti kalau simbol yang ini, berarti kan fx untuk yang ini kan. Berarti ini kan 0,5. Tapi kok bisa jadi 0,25 sih ditambah? Apa i min 1 tuh berarti belum ada ya? Apa 0 ya? Tunggu, sabar. Kayaknya 0, Bu. Hah? 0 ya? Karena sebelumnya ya? Oke. Sekarang berarti setengah. Iya bener. Dikali px yang sekarang kan. Px yang sekarang, P yang sekarang kan 0,5 kan? Bener ya? Oh, bener. Benar, Bu. Berarti ini dapat ya? Oke. Nah, yang ini itu adalah ini berarti kan? Ya, 0,5 ditambah setengah P yang sekarang. Berarti 0,25. Bener nggak? 0,25 bagi 2 berapa? 0,125. Ditambahin jadi 0,625. Oke nggak? Oke nggak? Nah, sekarang ini ke sini. 0,75 ditambah 0,125 dibagi 2. Ditambah 0,75. Iya, 0,8125. Terus ini ke sini. 0,875 ditambah 0,125 dibagi 2. Dapetnya ini. Sampai sini oke nggak? Sampai sini aman nggak? Aman ya? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke. Danur aman, Danur. Sip. Thank you. Biner gimana biner? Hah, biner itulah. Jadi kalian gimana ya? Agak dibalik gitu kepalanya. Kan seperempat. Ya udah seperempat kan berarti setengah seperempat. Berarti 0,10 dong. Ini ngerti. Gampang dong. Nah, 625 itu gimana ya gitu ya? Saya pusing enggak? Kayak kita mesti bikin tabel deh. Kan kalau saya ngitungnya gini ya, misalnya biner nih, nggak pakai koma. Saya ngitungnya tuh kalau hitung-hitungan SD 1, 2, 4, 8, 16, 32 gitu loh. Kayak gitu, kayak pakai jari. Nah, kita sekarang mesti ngebalik, Berarti seperempat. Berarti 0,25, 0,125. Hah, gitu deh pokoknya. Tapi kan kalau bulat gampang ya, tinggal ngejumlahin misalnya 8 tambah. Ya udah deh, ini itu aja pokoknya. Berarti ini seperempat setengah ditambah 1/8.
Ini berarti kayak bikin tabel aja, cek contekan dah. Karena susah, kan berarti kalau ini setengah tambah seperempat tambah 1/8 tambah setengah tambah seperempat tambah 1/16. Kalau ini setengah tambah seperempat tambah 1/8 tambah 1/16. Ya, oke 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 oke. Nah, ini itu yang ngitung aja dari sini dihitung. Nah, hitung biasa 1/px, px-nya yang ini akan dapat angka ini. Ya, jadi berarti ini yang diambil 2 aja, berarti ini yang diambil 3, ini yang diambil 4. Aduh, ada yang ngambil, oh bentar ya, ada yang ngambil 4. Tunggu, bentar. Boleh, yang bukain. Oke, Anda. Oke ya. Nah, berarti kalian bisa bayangin kalau ujian tuh ini bakal keluar nanti kan. Panjang tahu jalannya. Jadi harus hati-hati, harus pangkas gitu. Jadi kayak triathlon. Jadi udah ngitung itu udah ngitung itu harus bisa ngitung ini. Nah, yang agak-agak menyesatkan tuh ini ya harus hati-hati banget ngitungnya. Jangan salah ngambil angka. Ini juga ngitungnya gampang, tapi awas jangan sampai salah karena dia menentukan si kode yang akhirnya gitu. Sampai sini oke. Rumus ini dihafalin tapi lebih baik kalian tahu secara posisi. Jadi urutin dulu px-nya, hitung fx-nya. Nah, ini ngitung ini hati-hati karena dia ambil dari fx yang tadi dan bilang juga kan ininya 0 dulu di awal karena di awal tuh fx-nya nggak ada. Jadi si fx tuh 0 ditambah p yang pertama, terus ini tuh p yang pertama ditambah p yang kedua, ini p yang kedua, satu kedua tambah ketiga, ini p gitu. Fx tuh akumulasi eh probabilitas sampai dia jadi 1 gitu. Alright bro, udah ya. Aduh, nggak apa-apa sih kalau nanti misalnya eh, ya harus latihan. Nah ini tugas ya. Ini BCA tapi berarti kalian harus gimana? Ya udah hitung aja. Peluangnya kan gini. Ini kan binary code untuk masing-masing simbol. Ini dapat kayak gini. Ya udah nih ikut aja. Tapi message-nya cuman BCA. Gimana ngitungnya? Kan kalau ABCD dengan peluang ini kita dapat kan kodenya. Berarti kalau BCA binary code-nya gimana? Apakah langsung aja? Ini 0,3. Oh beda. Ini kan kalau misalnya kayak gini, kalau diketahui source-nya A-nya ABCD gitu ya. Berarti kan ini simbolnya gini kan. Mana coretan? Gini kan simbolnya ini kan. Kalau BCA berarti kan 101 1101 1101 111 bener gitu? Atau nih nanya nih. Sekarang kalian harus lihat hubungannya dulu. Kalau ini kan kita dapat ya, berarti kan simbol A itu 01, B 0101, C 1101, D 1111. Ya. Nah, kalau ini kita ngitung pasti dapat kayak gini juga kan. Tapi kita disuruh binary code untuk message BCA. Nah, terus kalau yang awal buat apa?
Nah, kayak gini. Nah, kalau di awal itu kan emang kita menghitung sequence gitu. Jadi awas jangan salah, jangan langsung diterjemahin. Kalau BCA, misalnya nih kita bilang ya, misalnya BCA nih di sini atau ABC deh. Itu kita nggak bisa langsung ambil kayak di Sanan Fano atau Huffman, kodenya ditempelin gitu. Kan, nggak bisa gitu kan, kita harus ngitung sequence ya. Jadi bukan per simbol, tapi per sequence gitu. Makanya dihitung dulu ini aritmetiknya panjang. Baru setelah dapat angkanya, baru kita rubah. Ini, jadi si BCA itu harus dapat nilai tag-nya dulu, baru kita hitung probabilitasnya untuk ngitung PX-nya. PX itu apa? Probabilitas dari sequence, bukan probabilitas dari per simbol. Awas loh. Ya, dia nanti gampang kali gitu. Enggak gitu. Ya. Dah, dapat itu, kita tentukan batasan truncating, ya udah, berarti kita harus ngitung si tag itu dalam bentuk seper-seper ngat duaan gitu. Sepanjang apa? Sepanjang truncat ini. Sebenarnya si truncat ini tuh hanya untuk apa ya? Kita ngecek gitu. Kita harus naruh berapa bit supaya representasinya tuh mewakili angka itu gitu. Karena kalau kurang, ketelitiannya kurang, ada pembulatan. Kalau kelebihan, jadi ngabisin simbol, ngabisin koma. Gitu ya, aman nggak? Ya, awas ya, hati-hati ya. Dah, sampai sini udah di kepala udah, gini, kalau istilahnya, can you wrap your head around it gitu. Jadi udah Bu, udah kebayang Bu gitu. Dah, sekarang kita ngomongin ini. Ada kelemahan nih. Kelemahan dari arithmetic coding versi 1. Baru versi 1. Kalau message cuma A, B, C, ya deh gitu. Tapi kalau message-nya, halo, selamat datang di Bandung, Telkom University, gitu kan berarti kan susah banget tuh. Intervalnya makin kecil gitu. 1. Mumat. Kan nggak mungkin itu manual. Ya udah pakai komputer, Bu. Iya, tapi pakai komputer ada masalah dengan floating point. Gitu. Jadi ini rada-rada nggak make sense nih si aritmetik nih gitu. Karena pada saat implementasi dia sangat terbatas. Jadilah ada arithmetic coding versi 2. Tapi nggak diajarin sekarang. Nah, itu arithmetic coding ya. Sekarang kita lihat dulu dictionary. Versi 2 nggak deh kayaknya. Ya udah next aja. Jadi itu kalian sampai situ aja. Jadi soalnya nggak akan panjang-panjang. Eh, karena terlalu susah ngitungnya kalau panjang. Kalau dihitung pun juga bakal banyak pembulatan gitu. Gitu ya. Oke. Dah sampai situ aman. Aritmetik udah saya ulang aman ya. Sekarang, nah ini. Sekarang dictionary. Namanya aja dictionary. Artinya, secara prinsip, kita tuh membuat list simbol-simbol yang sering muncul. Gitu. Jadi kalau ada kelompok simbol atau frase, itu kita kasih indeks. Nah, yang paling umum itu akan kita bikin dictionary-nya, nanti dari pattern encode-nya tuh kita jadi kayak lookup gitu loh, lookup table. Nanti dalam transmisi data pakai dictionary gitu. Jadi kayak gue punya yang ngirim pakai dictionary, yang nerima pakai dictionary, tapi mereka kasih indexing masing-masing sehingga nanti mereka mengacu ke indexing yang sama di dictionary yang sama itu. Oke. Teknik ini cocok untuk source berupa teks dan instruksi komputer. Dia bisa statik atau dynamic. Nah, oke. Static dictionary itu bakal sama sepanjang proses encoding. Misalnya, akronim ya, singkatan dari CEO, ASCII itu kan selalu sama. Singkatan dari Bandung, ke ZOL gitu misalnya. Atau misalnya coin abbreviation gitu ya. Makanya dia bagus tuh untuk instruksi komputer karena apa ya? Kalau di komputer kan ada keyword ya. Jadi kayak ada polanya gitu kan. Nah, kayak gini misalnya mail. Ini kode load instruction.
Misalnya LDA atau LDB, bukan apa ya, ADD gitu ya, SUB gitu ya. Nah, kita harus bikin misalnya simbol yang paling sering muncul apa gitu. Kayak misalnya contoh trigram dalam bahasa Inggris the, Q, new, ome gitu ya. Kalau di kita misalnya yang sering muncul tuh apa? Kalau kalau trigram sama digram, misalnya digram tuh di, ke gitu ya. Trigram misalnya ada, ini gitu ya. Tapi ini tidak efisien untuk semua situasi karena tergantung bahasa dan domainnya dan masalah parsing word gitu. Ini jadi statik itu agak susah. Dia tidak efisien karena kaku. Maka dibuatlah dynamic dictionary. Itu kan sebenarnya sama aja ya kayak static uh, addressing sama dynamic addressing gitu kalau di networking kan. Kalau statik kan udah kita alamatnya udah kita set kan. Kesulitannya gampang ngesetnya tapi expand-nya susah. Kalau dynamic IP address kita addressingnya dynamic kan, routingnya menyesuaikan sama algoritmanya. Tapi problemnya ya lebih susah settingnya gitu. Cuman dia lebih dynamic. Sama ini juga gitu. Karena jadi kita yang mesti mikirin nih algoritmanya gimana ngitungnya. Nah, jadi dia selama proses encoding dan decoding kalau dynamic dictionary-nya tuh berubah terus. Tapi dia ngelihat pola umumnya gitu. Nanti polanya akan punya yang namanya indeks, offset, dan address. Tujuannya untuk melihat di dictionary itu dia posisinya ada di mana gitu. Nah, kecepatan ditentukan oleh ukuran, makin besar makin lama, dan tekniknya. Kayak searching deh, misalnya kalian pencarian nih. Kayak searching sama sorting deh. Searching itu kan kalian bisa nyari ya, misalnya kalian nyari dari dictionary. Itu kan bisa dari halaman depan sampai halaman belakang. Atau dari halaman belakang atau dari halaman ke halaman depan. Atau random. Atau bagi dua kayak kalau lihat dictionary kan. Kayak kalau lihat kamus. Saya mau cari kata-kata misalnya eh, 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 apa ya, kata-kata apa? Gorgeous gitu ya. Nah, pas dibuka saya dapat huruf D. Gorgeous nggak di sini? Harus sebelah kanan. Berarti bagi dua harus sebelah kanannya. Pasti bagi dua saya dapat misalnya W. W mah sebelah kanan. Berarti gue harus cari sebelah kirinya gitu. Gitu ya bagi dua selalu gitu. Tapi ini agak berbeda dictionary-nya. Nah, kalau kalian perhatiin di dalam kompresi ada kan lempel zip gitu ya, lempel zip compression LZ. Kalian suka lihat misalnya ada kompres, ada GIF, ada apa, PK-zip, segala macam. Itu tuh pakai dictionary. Jadi lempel zip itu ada 77, ada 78, ada W gitu. Nah, lempel zip W itu sama Welch. Jadi setelah tahun 77 sama 78 si Ziff, Lempel sama Ziff ini bikin adalah Welch yang mengembangkan tahun 84. Jadi aplikasi yang mengurangi output gitu. Nah, bla bla pokoknya di improve lah ya singkatnya gitu. Ini banyak bla blanya, tenang tapi. Nah, suatu dictionary itu dibangun dari semua simbol yang ada dari input. Jadi kalau ada simbol baru yang belum ada, dimasukin tuh ke dalam dictionary. Oke. LZW itu akan mengeluarkan output code word untuk string yang udah ada di dalam dictionary. Kalau belum ada, ditambahin. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman masalahnya tuh di indexingnya nanti sama apa namanya offset dan lain sebagainya. Nah, pertama, masukin semua karakter ke dalam dictionary. Misalnya ada S nih, terus ada C. Masukin tuh dua-duanya. Apakah string S tambah C ada di dictionary? Kalau nggak ada, masukin S tambah C. Gitu. Apakah masih ada di dalam string? Iya, proses lagi, tambahin. Kebayang nggak? Jadi masukinnya tuh per karakter.
Kalian pernah belajar ini nggak? Ada ya teori operating system namanya compiling. Apa sih nama kuliahnya ya? Sistem kompilasi gitu. Pada saat kita compiler, itu juga kayak gini caranya. Jadi kayak ngezip tapi dia ngebaca setiap keyword atau instruksi. Itu instruksinya apa gitu. Nanti dia cek ini bakal apa, kayak misalnya apa ya, add ax, bx gitu ya. Kan itu misalnya di compile pakai bahasa assembly ya, add gitu ya. Ini kan pakai register ya, ax, bx. Berarti kan dijumlahkan isi register ax sama bx disimpan di register ax gitu misalnya. Itu di parsing satu-satu ay. Ya kayak gini, kayak proses baca dictionary ini, cara cari per huruf. Lihat contoh aja ya. Oke. Misal, dictionary itu diisi semua karakter yang ada di tabel ASCII. Gunakan hasil encoding dari pesan this is the menggunakan algoritma LZW. Gimana? Nah, ini dictionary-nya udah ada nih yang sebelah kiri. Oke. Inputnya this is the kan. Gini. Stringnya gimana bacanya? Inputnya this is the. T udah ada. Kok gini sih? Tunggu. Lookup tables. Perlu ada contoh yang lebih bagus. Kayak gini. 101. Oh, ini jadi gini inputnya. Oh, gini. Ini kan ada huruf apa aja? T dulu deh. T itu berapa? T itu 116. Kelihatan kan? Ada huruf apa lagi? H. H itu berapa? 104. Itu loh, simpan dulu. Lihat dulu setiap hurufnya apa aja. Terus ada huruf apa lagi? I. I itu 105. Ada huruf S apa? Udah kan? Gak ada huruf lain? Cuman 5 ini kan? Oke? Aman? Oke. Next. Nah, sekarang kita baca nih per huruf. T dulu. T simbolnya kan 116. Nah, kalian masih lihat. Jadi, source C-nya apa ya? C itu next-nya deh. Kalau nggak salah next karakter deh. Ntar simbolingnya gimana sih? Nah, S itu karakter pertama. C itu karakter berikutnya. Jadi nanti itu merembet. S pertama, ada lagi nggak berikutnya? Setelah berikutnya ada lagi nggak berikutnya gitu. Ya. Nah, berarti kan di sini kan S-nya T nih. Ya. Jadi ini kayak compiler deh. Next-nya apa? C. C-nya H kan berarti. Nah, yang di output itu ini nilai T-nya ini kan. Ingat nggak? Tadi dia bilang, ingat nggak? Nih, output code word dari S. Jadi yang di output code word dari S-nya ya. Nih, dia mengeluarkan output code word yang sudah ada di dalam dictionary. Oke? Dah, berarti kan outputnya 116. Kenapa? Karena kita ngambil yang S. Ya. Stringnya berarti TH. Kodenya kenapa 256? Kenapa 256? Siapa yang tahu? TH kenapa 256? Di sini ada nggak? Nggak ada kan? Ya, ada. Gimana, So? Ditambahin? Ntar dulu. TH 256. Itu TH 256. Enggak loh. 256. Kenapa 256 ya? Siapa yang tahu? Ditambah kali Bu. Oh, nggak Apa ditambah. I Nggak ditambah ditambah. S. Oh enggak. 116 tambah 101 nggak 256, Ai. Oh, tahu nggak kenapa? Ditambah T. Bukan. Tapi kok nggak ada ya ujungnya? Ini tapi gua ngarang ya. Coba tolong cekin. Jadi ini
saya nggak tahu ya ujungnya ASCII itu berapa. Tapi mungkin dia kode tambahan gitu yang belum ada gitu. Jadi misalnya terakhir tuh nilainya 255. Jadi kita tinggal nambahin kode yang nambahin lagi gitu. Kebayang nggak sih? Jadi si dictionary itu nilai terakhir indeksnya berapa? Nah, kita nambahin yang baru tuh berarti di bawahnya gitu. Ini ya, kalau kalau kalian mau bantu nyari GPT kayak apa, kasih tahu. Tapi kalau asumsi saya berarti ini terakhir tuh dia nilainya segitu. Jadi kita kan udah punya dictionary yang sudah ada kan. Cuman saya nggak tahu dia nomor paling bawahnya berapa. Tunggu, nggak boleh ngarang. Ya udah, nggak boleh ngarang mah. Gitu, taruh. Coba ya. How long is ASCII table? Tuh, 128 loh. Bukan 256. Nih, codes, tapi ini. Oh, kalau standar ASCII dia cuma sampai 128. Tapi kalau extended ASCII dia sampai 255. Nah, berarti kan asumsinya dari 255. Berarti mulainya ke la. Ke 1256 gitu ya. Udah ya, sampai situ oke. Nah, sekarang H ini jadi S, next-nya I kan berarti. Next-nya kan I, C-nya. H itu 104. Berarti output-nya 104 kan. Ini oke lah ya. Kan selalu gitu. Dah, berarti C-nya I kan. Berarti stringnya H sama I. H sama I itu belum ada di dictionary. Iya, soalnya di dictionary itu cuma ada satu huruf kan. Nah, kasihlah nomor baru, 257. Sampai sini oke nggak? Nah, sekarang I itu jadi S-nya, max-nya adalah S. Oke. I itu 105. Oke. Berarti kata-katanya adalah IS. IS sudah ada belum di dictionary? Belum. Berarti kasih nomor indeks baru. Oke. Dah. Sekarang S jadi S-nya. Next-nya adalah apa sih? This is ya. I ya. Berarti SI kan? S itu 115. Taruh outputnya ini. Tapi string SI belum ada kan? Kasihlah nomor indeks baru. Sampai sini oke? Dah. Sekarang I sama S. Lah kan udah ada di sini. Berarti udah ada. Berarti nggak usah ditambah. Berarti tidak ada penambahan baru. Ini nggak usah. Ini nggak ada. Oke? Nah, sekarang is kan sudah ada di dalam dictionary. Berarti S-nya sekarang is. This is the kan. Next-nya adalah T. Is itu berapa nomornya? 258. Berarti nilainya 258. Berarti sekarang IST. IST belum ada kan di dictionary. Kasihlah nomor baru. Sampai sini oke nggak? Nah, ini juga kalian mesti hati-hati banget nih kalau bikin dictionary, jangan sembarangan. Saya sering kalau meriksa ujian tuh kalian di awal udah bener, bawahnya berantakan gitu. Kan mungkin karena bingung karena makin banyak ya hurufnya atau gimana. Nah, sekarang ini jadi gini kan, T sendiri kan, C itu jadi T kan. Sorry, iya. C itu jadi S kan. This is the kan sekarang. T sama H lagi. T sama H udah ada dong di dictionary. Kan ini. Udah ada, berarti nggak kita tambahin. Nah, sekarang kalau dia udah ada, dia jadi S-nya TH. Sisanya E kan? Di belakangnya E. TH itu berapa? 256. Ini. TH ditambah E jadi THE. The ini belum ada di dictionary. Jadi kita kasih nomor baru. Nah, si E ini kita jadiin S, tapi udah nggak ada C, karena udah selesai kan? Apanya? Stringnya. Kan? Jadi ininya 101. Udah. Berarti tinggal ditulis aja.
Outputnya 116, 104, 105, 115, 258, 256, 101 gitu. Ini bikin tabelnya udah bisa. Harus latihan nih. Ya, gitulah cara prinsip. Oke. Itu encoding ya. Decodingnya gimana, Bu? Kita lihat. Masukkan semua karakter dan code ke dalam dictionary. Balik sekarang. C kode pertama. Mundur. Jadi panahnya kalau tadi kan ke kanan ya. S sama C gitu ya. S ke C. Sekarang C ke S. Jadi dibalik. Gitu. Apakah ada di dictionary? Jika ya, output. Kalau enggak, tambahkan S. Dan seterusnya. Pokoknya dibalik. Contoh. Misalnya dictionary diinisialisasi dengan semua karakter dasar yang tadi sama. Tapi yang dapat ini encodernya 116, 164. Sekarang balikin. Dari angka jadiin huruf. Gimana? Berarti sekarang gini. Berarti dari C kan? Lihat. Nah, kalau tadi kan kita dari S. Kalau ini sekarang dari C. S-nya masih kosong gitu. Jadi C ini kita masukin 116. 116 itu siapa? T katanya. Berarti outputnya sekarang T kan? Ini belum ada. Oke? Udah, sekarang C-nya jadi T. Sorry. C-nya jadi S. C barunya adalah yang ini sekarang kan? Ini udah kan? Sampai sini oke nggak? Oke. Berarti ini ke sini. Berarti kan ini ke sini. 104 tuh H ya. Lihat aja di tabel. Dah. Berarti yang ditulis di sini kan C-nya. Berarti ini H. Sampai sini oke ya. Gampang ya. Nah. Berarti kan sekarang udah jadi TH nih. Berdua. Stringnya TH kan. Ada nggak di dictionary TH tadi? Ada. Nomornya 256. Oke. Dah. Sekarang C-nya jadi S. Ngambil lagi baru dari sini 105 itu 105 siapa? I. Berarti tulis I di sini. Terus mereka berdua HI. Tulislah HI. HI ada di dictionary tadi kodenya 257. Bisa. Oke. 105 itu jadi S. Next-nya adalah 115. 115 tuh S. Berarti di sini tulis S. Sampai sini oke? Jadi is kan? Is itu ada kodenya 258. Nah, di sini nih mulai bingung nih yang di akhir kalau udah 2 huruf 3 huruf tuh suka agak bingung, tapi nggak apa-apa. Diikutin aja langkahnya. Ini jadi 115, ya kan? Ambillah 258. 258 tuh siapa? Ini. Berarti ini is. Berarti ini is. Berarti sekarang lihat, hati-hati. Stringnya itu adalah SI. Bukan SIS ya. Ambil depannya aja. SI. Ini SI. SI itu ada kodenya 259. Oke. Dah, sama lagi ini gini. Kita ngambil 256. Itu adalah TH. Tulislah TH di sini. Nah, yang diambil itu cuman depannya aja. Jadi bukan ISTH, tapi IST. IST. Kayak tadi juga SI gitu ya. Ingat loh, ini jangan sampai salah. Kenapa? Karena nanti kalau enggak belum ada di dictionary. Kan tadi juga masukin satu-satu. Jadi nggak boleh. Jadi ada 4 gitu. IST kan? IST ada di dictionary nomor 260. Nah, berarti kan TH sekarang ke sini. Kita ngambil yang terakhir. 101 itu adalah isinya apa? E. Berarti kita tulis E. Nah, ini kan cuma satu huruf. Jadi kita bisa nulis the. Berarti kodenya the adalah 261. Gitu. Jadi berarti hasilnya adalah ini kan? This is the. Gitu. Outputnya gini. Nah, jadi sebenarnya nggak susah ya. Sama aja kan, Kodgom tuh gitu loh. Maksudnya
Selalu ada tabel, selalu ada pola. Asal kita tahu caranya, udah gitu. Kecuali kalau misalnya salah ngitung, terus salah asumsi aja, tapi kecil kemungkinannya. Cuman yang biasanya jadi masalah tuh ketelitian aja. Nah, ini kalau kalian bikin tabelnya di awal ngaco, ya udah kacau gitu. Nanti pas bacanya selalu gitu kan. Pada saat ngencode ngaco, ya decode-nya pasti kacau gitu. Jadi ini tugasnya nanti ini ya. Liatin. Kita sampai jam berapa sih? Oh, masih ada waktu. Ini ya. Aduh. Oke, dah. Nih. Berarti kita coba lihat dulu ya. Tugasnya berarti 3 sama yang tadi. Banyak loh. Tunggu. Atau minggu ini jangan. Minggu ini nggak, jangan semua dulu ya. Ya udah. Ini ya kan? Nah, kalau kayak gini, misalnya eh kita punya source-nya CABOW. Pesan yang akan di-encode ini kan. Oh, berarti kalian ngapain? Hah, tega banget ya kalau soalnya kayak gitu. Berarti kalian bikin gini dulu kan. CABOW berarti ambil C. C itu 99. A itu 97. B itu 98. O itu 111. Saya kasih gambaran dikit aja ya. C itu 99. A itu 97. B itu 98. O itu berapa tadi? Kita tuh huruf kecil kan? Ya. O itu 190. ya so. W berapa? 119. 119. Oke. Sip. Dah. Terus. Kan gini kan? Terus yang harus di-encode apa? Astaga, ini beneran nih soalnya. Terus saya kasih PR yang mana ya? Nggak semua deh, kesian banget. Misalnya apa? Wabak, 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 wok, 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 wo, wabak, 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 wok, wok. Oh, lima. Berarti kan kita bikin dulu tabel. Wabak-wabak dulu deh ya. Wabak-wabak. Ini saya kasih kotretan awal ya. Kalian selesai nih ya. Berarti kan ini kan. Hmm. Berarti gimana? Berarti ini kan gini dulu ya. Misalnya wabak, 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 wok, wok ya. Biar ini segini dulu ya. Nah, berarti kan di awal apa dulu? W dulu kan? Wow. Mana dong biar gini. Gitu kan. Nextnya apa? A berarti kan. Berarti yang saya tulis di sini berapa? 119. Stringnya apa? WA. WA udah ada belum? Belum ada. Berarti kodenya 256. Ini kita bikin dictionary baru ya. Nggak ada si this is a ya. Jadi kita bikin dictionary baru. Ini kayak gini. Dah. Terus apa? A jadi ke situ. Ya kan? A itu berapa? 97. Oke. Dah. Berarti habis 97. B kan ini. Berarti yang ditulis di sini 97. Tuh. Di sini jadi AB. AB udah ada belum? Belum ada. Tulis. 257. Itu. Dah. I. I kok bisa pas?
Bukan I dong, B. Sorry. B itu 98. Nggak pas dong, gue yang salah. B. Habis B apa? B lagi, cuy. Oh, oke. B. Aduh, mah. Ntar dulu, jangan di-clear dulu. Saya mau ngapus ini. Ah. Nih, ya kan? Berarti kan ini B ya. Nah, ini mulai pusing nih. Ini udah B. Ini B. B-nya ke sini. Di sini B lagi ya? Ya kan? Ya kan? B itu berapa? 98. Berarti ini 98. Ini B. B belum ada kan? Tambahin. Terus di sini B lagi nih. Hah. B. B lagi. Terus jadi A. Pusing nggak sih? Nggak kan ya udah bener ya? Bantuin ya kalau saya mengacau. Ini kan jadi B, ini A. W, 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 A, B, A. Ini kan B. Ini kan B, A kan? Ini kan, ini 98 lagi loh. Oke, B, A lagi. Belum ada B, A kan? Dah. Sekarang A lagi. Tapi ini C. Berarti A itu berapa? 93. 97 ya, Sol. Berarti ini 97 kan? Berarti apa? AC. AC. AC belum ada. Berarti 260. Gitu kan? Nah, udah. Sekarang C. Di C ini W. C itu 99. Berarti ini 99. Ini adalah cewek. Berarti ini 261. Udah ya. Gitu. Turun. W. W. Ya kan? Ini A. Ini W. Ya. Ini kan berarti W. Nah dulu. W. A. W. W. A. W sama A udah ada kan? Berarti ada WA. Ini kan WA kan? Ada dalam dictionary berarti nggak usah ditambahin kan? Iya. Berarti ini jadinya WA ya? WA. Oke. Bener ya 256 ya? WA B nih sekarang. B. Ya kan? WAB ada nggak di dictionary? WA ada berapa? 256 kan? Ini jadi WAB nih. WAB. WAB belum ada. Kasihlah 262. Oke. Bener nggak? Bener kan sampai sini bener nggak? WAB ya. Nah, sekarang dulu kan ini TH TH ada dalam dictionary. Ini TH. WAB itu baru kita kasih. WA itu ada di dalam dictionary. Tunggu. TH itu ada. Oh, berarti udah dong. Berarti tinggal gini dong. Ini kan sekarang B.
Ya kan? Ya, ini kan A. B itu 101 kan? Tapi B sama A ada. Ada di dalam dictionary. Berarti ini nggak kita tambahin. Ya kan? Benar nggak? BA ada dalam dictionary. Berarti ke sini BA, C. BA ada nih gitu. BA udah ada di 2259, tapi BAC belum ada. Berarti BAC ditambahin di sini. Jadi 263 dan seterusnya gitu loh, kebayang nggak? Jadi intinya kita tuh bakal nambahin satu digit lagi kalau dia belum ada gitu. Jadi kita namain nih misalnya AB. A belum ada nih, masukin, kasih kode. Terus tiba-tiba muncul AB. A udah ada kan? B belum ada. AB belum ada dong. Masukin ke dalam gini deh, misalnya gini. Ilustrasinya ini panjang kan? Tapi kalian sabar aja. Saya A. A belum ada dong. Masukin dong ke dictionary. Misalnya A itu kode 1 gitu ya. Enggak gitu ya? Enggak boleh gitu. Katakan gini deh. Saya punya gini biar gampang. Misalnya saya punya dictionary udah berisi alfabet. Alfabet kan 1 sampai 26. Si A ini kan udah ada. Berarti kan A ini 1. Tapi kalau AB kan belum ada gitu. Misalnya saya mau A, B, C, bau telur ceplok. 8. Kok bisa ada bau telur ceplok? Nih ya, misalnya A kan udah ada kode 1 kan. Tapi kan AB belum ada nih gitu. Berarti AB masih ditambahin kan. Si AB ini jadi kan kita udah punya si dictionary-nya tuh udah ada A sampai Z. Berarti kan dari 1 sampai 26. Tapi kan maksudnya gimana Bu? Ya paling gampang kan bikin dictionary misalnya kamu pesen, kamu mau ngirim message apa nih? Abjad doang, huruf kecil semua. Oke, berarti kita kasih masukin dictionary aja kan, bener nggak? Kasih kode 1 sampai 26. Udah. Tapi sekarang gue ngirimnya bukan per huruf, gue mau ngirim message. Gue mau bikin sequence gitu. Gue mau bikin kata gitu. Jadi kan nggak mungkin kita kirim pesan A gitu doang. Tapi misalnya I love you atau awan atau air gitu ya. ABCD gitu. Nah, pada saat muncul AB, berarti kan dia masuk di dictionary di bawahnya Z kan. Berarti si AB ini jadi nilainya berapa? 27 gitu kan. Oke. Dah, si AB ini kan jadi yang berikutnya. Terus kan C ini kan nggak ada gitu. BC juga nggak ada gitu ya. Nah, BC masukin dulu gitu. Nanti baru lihat nextnya. Jadi kita tuh nambahin tuh kayak gini ya. Kayak tadi ya, kalau tadi this is kan kalian perhatiin deh. Dia nambahnya TH dulu. Terus HI. Terus IS gitu kan. Liatin deh. TH, HI, IS, SI. Jadi kalian juga gitu. Jadi tambahin dulu di dictionary A. AB nggak ada nih. 27. Oke. BC nggak ada nih. Berarti 28. CD nggak ada nih. 29. Dan seterusnya kan gitu kan. Kebayang nggak sih polanya? Jadi nanti misalnya BC belum ada nih. Dia akan naik jadi 28 nih. Tapi ini untuk ini ya. Kalau misalnya nih halo ya beda lagi. Tapi kalian sesuaikan aja. CD bisa jadi 29. Dan seterusnya gitu. Nah, nanti kan kalau kita udah proses gitu ya. Nah, kalau gini aja kan udah selesai sebenarnya. Perhatiin deh. Kalau ABCD ya udah gitu. Itu berarti soalnya gampang. Yang bikin susah itu adalah, yang mesti kalian perhatiin, itu adalah ini. Ada pola. Jadi kayak this is the, gitu kan ada TH, ada is, ada apa lagi? Ada SI. Ada pola deh, ada berulang. Kayak tadi kan wabak-wabak ini kan ada AB, ada BA, ada BB, ada gitu loh. Maksudnya ada
ada urutan yang berpattern dan berulang. Kalau ini kan nggak ada, jadi gampang gitu. Kalian tinggal ya udah, gue mah tinggal tinggal nurutin aja. Nah, yang akan seru tuh kalau misalnya A B B C C B A B gitu. Nah, disitulah akan ada pola yang harus nambah lagi digitnya. Perhatiin deh, kan cuma satu huruf nih. Taruh tuh di dalam dictionary. Terus tambahin misalnya berdua. Berdua ada nggak muncul di pola itu? Kayak ini kan ada AB, ada BC, ada CD, ada DE. Gitu ya. Kalau di sini kan ada WA, ada AB, ada BB, ada gitu kan. Nah, pada saat nanti semuanya udah dimasuk di dictionary, terus ditambah satu huruf lagi, dia nggak ada di dictionary, tambahinlah itu satu digit ke dictionary gitu. Kalau yang untuk soal yang ini mah kagak ada, udah selesai, mau ngapain lagi? Gue udah gitu. Tapi kalau nanti saya bilang A B C D E A B C D E A B C D E A, itu udah perulangan tuh. Misalnya 5 kali, berarti nanti di dalam dictionary itu akan ada A B C D E. Karena dia udah nge-save semua possibility sequence yang muncul gitu. Jadi kalau cuma sekali kan udah gitu, nggak usah di-save. Jadi cuma nge-save yang S sama C aja, S sama C. Jadi geser, 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 sehuruf-sehuruf. Tapi kalau dua huruf udah masuk ke dictionary, dia geser-gesernya tuh dua huruf tambah satu gitu kan? Lama-lama 3 huruf tambah satu, 3 huruf tambah satu gitu. Ya, jadi ingat, kalau ada pola panjang gini, dia akan nambah digit di dalam dictionary kalau yang 2 digit pertama itu sudah ada di dalam dictionary. Kalau enggak, tambahin dia dulu, baru nambahin digit baru gitu. Sampai sini clear nggak? Itu yang kalau kita mau bikin dictionary-nya. Pada saat decoding, hati-hati. Ingat, nah ini kalau decoding hati-hati kan mundur kan kita jadi C ke S ya, D-nya sama sih, tapi kan kita lihat dari sequence ininya kan, sequence angkanya. Perhatiin bahwa kita nggak boleh, nih ya kayak gini tuh, kita nggak boleh ISTH tuh kita jadiin ISTH gitu. Kenapa? Karena dari 2 digit itu nggak boleh loncat jadi 4. Harus 3 gitu. Jadi yang diambil tuh 1 digit dari si C-nya aja. Itu tuh hati-hati trik yang kedua gitu. Gitu. Tapi kan ini cuma masalah parsing ya. Sebenarnya ini parsing aja sih. Cuman harus hati-hati dan sabar, oke ya. Jadi sebenarnya Quadcom tuh susah gampang. Gampang tuh karena ya udah sih gitu aja ngitung, ada tabelnya, tinggal diurutin, terus dia repetitif gitu aja kan, rekursif lah, berulang, looping gitu aja. Tapi kalau udah error, errornya pun mengelup itu. Oke ya, sambil kalau ada mau pertanyaan, kita sambil absen. Eh, 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 eh. Kemarin Cloudflare, iya, mati. LMS mati ya? Kita langsung kacau loh. Twitter juga mati ya? Itulah. Dulu kemarin waktu itu kita yang mati lagi gara-gara apa sih? Aduh lupa yang pokoknya yang basis kayak yang dipak J Java base gitu yang free. AWS namanya, Bu. Bukan AWS. Sultan ada satu lagi yang Minecraft Orang juga pakai magang dia. bu, bukan? Hah? Katanya orang magang. Iya tapi itu open source. Jadi waktu itu pernah, aduh kok jadi lupa, JNDI, bukan JNDI, something like that lah. Nah itu juga kena virus tuh mati semua tuh. Udah. Kita CrowdStrike. ya Cloudflare juga semuanya pakai service itu. Tapi waktu blue screen itu juga Windows itu pakai apa deh? Mau Oh, di CrowdStrike bu. CrowdStrike katanya antivirusnya atau Oh iya benar CrowdStrike ya. Iya, CrowdStrike ya bu. itu kan sebenarnya buat securing kan. Iya. Pada saat dia update ada ini kan, ada apa namanya?
Heeh. Ada 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 lubang celah keamanan. Nah, gitu. Betul. Katanya Bu orang magang yang itu jadi Sumpah, dipecat. maksudnya sengaja atau nggak sengaja dia? Saya nggak sengaja Bu, kan baru pertama katanya yang CrowdStrike itu katanya orang magang atau baru Mm-mm. masuk ya, terus yang update itu yang bikin bug hole itu dipecat. Aduh, pusing gue mau ngomongnya gimana. Saya kemarin gini, saya lihat di LinkedIn, tapi nggak tahu belum dibaca lagi kan sambil kerja. Kalau sekilas, jadi ada, ini kalau ngomong ke security ya. Jadi ada anak magang, some kind of gitulah ya. Ya Jadi Bu. dia itu mau ngeberesin database. Ada yang nggak konsisten. Dia nanya lah sama ChatGPT. Nah, sama dia di kodenya ke ChatGPT. Ya, si ChatGPT bilang sebenarnya, lu yakin nih udah di backup, lu yakin mau gini. Nah, kalau lu mau database-nya gini, lu harus hapus dulu. Dihapus dong sama si anak ini. Hilang data perusahaannya. Kira-kira ngikutin ChatGPT, kayaknya itu dipecat juga lagi lah. Ya maksudnya, makanya kata perusahaannya, makanya lu anak magang tuh jangan dikasih admin gitu kan ya. Cuman memang si ChatGPT juga gimana dia aja kan. Maksudnya AI, ya udah lu ada problem apa ya sini, hantem aja hantem. Tapi si ChatGPT-nya katanya membela diri bahwa kan gue udah ngingetin kenapa lo delete gitu. Pakai yang dash force itu loh. Aduh, ya gitu deh makanya susah. Hmm, kehidupan ini. Ntar kita tuh tanggal berapa sekarang? Kita bikin dulu ya, cepat. Padahal LMS down tuh pada seneng tahu mahasiswa. Iya, gue nggak usah ngumpulin tugas, iya down aja sampai besok. Down aja sampai UAS, ntar alasan kan rusak Pak gitu. Alasan padahal udah sebentar kok kemarin downnya. Oke, sekarang kita ini ya. Mana sih? Ini kan. Ntar deh, gue juga suka error deh. Bukan di tool gue. Oke. Itu berarti kita 10. Ntar dulu, arithmetic, average list, dan redundancy. Latihan. Oh, minggu depan kita kayaknya kuis lagi deh. Sabar ya. Nanti saya kasih tahu di grup ya. Belum ada soalnya sih udah. Tapi nanti saya kasih detailnya deh. Minggu depan kayaknya kuis. Jadi persiapkan diri itu, dirimu masing-masing. Kuliah. Hmm, tadi apa? Dictionary. Oh, hilang arithmetic codingnya. Dictionary teknik. Kuliah kita. Kita absen dulu. Danur mana Danur? Tadi ada deh Danur. Ada, Bu. Sip. Danur ada. Raffi ada. Ada, Bu. Raffi ada. Denny. Denny. Sultan ada tadi nyaut. Adil, Bu. Oh ya, tadi bilang AWS. Irfan Reska mana? Hadir, Bu. Semangat Irfan. Lagi Semangat, makan Bu. siang. Salsa? Mana Salsa? Hadir, Bu. Salsa semangat. Faris. Faris. Raharja Putra gak ada. Muhammad Hamdi. Hadir, Bu. Oke. Raditya Satria Pratama. Hadir, Bu. Sip. Rafa ini Zahra. Hadir, Bu. Oke. Ginan. Ginan gak ada. Hadir. Muhammad. Oh, Ginan ada. Muhammad Fatihudin. Hadir, Bu. Oh ya, Abanjari ya. Fandi Rifki Melani Saputra. Fandi nggak ada.
Naufal. Axel ada ya, So? Hadir, Bu. Oke. Davi. Davi mana? Hadir, Oke. Bu. Siap. Koris? Hadir, Bu. Oke. Ilyas? Hadir. Hadir. Hadi Nugroho? Hadir, Bu. Hadir. Hadi. Zarvin ada, Vin? Ntar, 18 ya, berarti emang ada yang nggak masuk, Submit dulu deh. Jadi yang nggak ada siapa? Ada 15 loh. Harusnya sama dua lagi nih. Denny nggak? Denny mana? Faris mana? Fandi mana? Noval mana? Sama Zarvin. Gak ono. Ya udah. Sampai jadi ada pertanyaan nggak? Nanti ingetin ya, di grup saya akan kasih kisi-kisi buat kuis minggu depan. Terus, tapi untungnya ada kuis tuh kalian sebenarnya menabung nilai-nilai. Jadi kalau saya gelagapan mau tes bisa saya sumpel pakai kuis ya. Jadi semangat. PR jangan lupa nanti saya kumpulin taruh di GCR. Oke, kalau nggak ada pertanyaan udah ntar submit tuh deh. Setelah di input. Oke, sip. Nggak ada pertanyaan nih, aman. Ya udah, kalau nggak ada, semoga lancar semuanya, semangat. Have a nice day. Jangan lupa makan, jangan kurang tidur. Makasih, Sehat-sehat Bu. semua. Terima kasih semuanya. Dadah. Makasih, Bu. Bye. Terima kasih, Makasih banyak, Bu. Bu. Dadah, Makasih Danur. banyak, Bu. Makasih, Danur. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Axel. Terima Danur. kasih, Bu. Iya, Hamdi. Dadah.